1. Pengertian diare. Diare merupakan kumpulan gejala yang disebabkan dari beberapa faktor, antara lain faktor penyediaan air bersih, higiene personal, dan pengetahuan. Dikatakan diare bila adanya perubahan konsistensi tinja lunak ke cair dan frekuensi defekasi lebih dari kebiasaan individu. Konsistensi fezes lebih dari 4 kali pada bayi dan lebih dari 3 kali pada anak. Dapat berwarna hijau atau dapat pula bercampur lendir dan darah. Sebenarnya, diare bukannya penyakit melainkan pertanda adanya bahaya dalam saluran cerna anak, sehingga usus berusaha mengeluarkan kuman tersebut dan terjadilah diare. 2. Penyebab diare. Diare dapat disebabkan oleh berbagai infeksi. Selain penyebab lain seperti malabsorpsi, faktor penyebab diare adalah sebagai berikut. A. Faktor infeksi. 1. Infeksi internal, yaitu infeksi saluran pencernaan makanan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Meliputi infeksi internal sebagai berikut. A. Infeksi bakteri. B. Infeksi virus. C. Infeksi parasit. 2. Infeksi paramental ialah infeksi di luar alat pencernaan makanan seperti otitis media akut atau OMA, tonsilitis atau tonsilofaringitis, bronkopneumonia, encephalitis, dan sebagainya. Ketiga, tanda dan gejala diare. Gambaran klinis penyakit diare bermula dengan pasien cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada. Kemudian timbul diare. Tinja cair mungkin disertai lendir atau lendir dan darah. Warna tinja makin lama berubah kehijau-hijauan karena bercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya timbul lecet karena sering defekasi, dan tinja makin lama makin asam sebagai akibat makin banyak asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak terabsorpsi oleh usus selama diare. Gejala muntah dapat timbul sebelum atau sesudah diare dan dapat disebabkan karena lambungnya turut beradang atau akibat gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit. Bila pasien telah banyak kehilangan cairan dan elektrolit, gejala dehidrasi mulai nampak, yaitu berat badan turun, turgor berkurang, mata dan umbun-umbun besar menjadi cekung, selaput lendir bibir dan mulut, serta kulit nampak kering. A. Pencegahan primer. Pencegahan primer penyakit diare dapat ditujukan pada faktor penyebab, lingkungan, dan faktor pejamu. Untuk faktor penyebab dilakukan berbagai upaya agar mikroorganisme penyebab diare dihilangkan. Peningkatan air bersih dan lingkungan. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari pejamu, maka dapat dilakukan peningkatan status gizi dan pemberian imunisasi. Menurut WHO 1992, pencegahan penyakit diare dapat dilakukan dengan cara 1. Penyediaan air bersih. Air adalah salah satu kebutuhan pokok hidup manusia. Bahkan hampir 70% tubuh manusia mengandung air. Air dipakai untuk keperluan makan, minum, mandi, dan pemenuhan kebutuhan yang lain. Maka untuk keperluan tersebut, WHO menetapkan kebutuhan per orang per hari untuk hidup sehat 60 liter. Selain dari peranan air sebagai kebutuhan pokok manusia, juga dapat berperan besar dalam penularan beberapa penyakit menular, termasuk diare. 2. Tempat pembuangan tinja. Pembuangan tinja yang tidak tepat dapat berpengaruh langsung terhadap insiden penyakit tertentu yang penularannya melalui tinja, antara lain penyakit diare. Yang ketiga, status gizi didefinisikan sebagai keadaan kesehatan yang berhubungan dengan penggunaan makanan oleh tubuh. Penilaian status gizi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Yang pertama, menurut Gibson, metode penilaian tersebut adalah konsumsi makanan. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, pengukuran antropometri. ASI mempunyai khasiat preventif secara imunologik dengan adanya antibodi dan zat-zat lain yang dikandungnya. ASI turut memberikan perlindungan terhadap diare. Pemberian ASI kepada bayi yang baru lahir secara penuh mempunyai daya lindung 4 kali lebih besar terhadap diare
daripada pemberian ASI yang disertai dengan susu botol. 5. Kebiasaan mencuci tangan. Diare merupakan salah satu penyakit yang menularnya terkait dengan penerapan perilaku hidup sehat. Sebahagian besar kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur oral. Kuman-kuman tersebut dikeluarkan dengan perantaraan air atau bahan yang tercair tinja yang mengandung mikroorganisme patogen dengan melalui air minum. B. Pencegahan sekunder. Pencegahan tingkat kedua meliputi diagnosa dan pengobatan yang tepat. Pada pencegahan tingkat kedua, sasarannya adalah mereka yang baru terkena penyakit diare. Penata laksanaan atau penanggulangan penderita diare di rumah antara lain: A. Memberi tambahan cairan berikut Memberi tambahan cairan, berikan cairan lebih sering dan lebih lama pada setiap kali pemberian. Jika anak memperoleh ASI eksklusif, berikan Oralit atau air matang sebagai tambahan. Adapun pencegahan tersier diare pada bayi yaitu bahaya yang disebabkan oleh diare antara lain kematian dan kurang gizi. Kematian disebabkan oleh diare disebut dehidrasi, yang dimana kehilangan banyak cairan dan garam di dalam tubuh. Pada penderita ini, diare disebabkan oleh kurang gizi dan memperburuk gizi yang ada di dalam tubuh. Pada penderita ini akan dilakukan rehabilitasi untuk mengurangi efek samping dari diare. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan bergizi dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Pada tahap ketiga ini, penderita jangan sampai mengalami kecacatan dan kematian.